Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kajian RTL. Kita memasuki episode ketiga dari pembahasan Kitab Ta'limul Muta'allim. Di pembahasan ketiga ini kita akan mempelajari tentang niat dalam belajar. Ya, langsung saja mari sama-sama kita saksikan. Hamdan wa syukran qala rahimun ala الرحيم هو الجليل تعالى ثم صلاة على خير الأنام محمد وآله مع سلامي. Ya, pemirsa kajian RTL, dalam pembahasan kali ini ya pasal 2 yaitu membahas tentang niat di waktu belajar. Syekh pengarang di sini mengawali dengan hadis dari Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya suatu perbuatan atau amal itu tergantung kepada niatnya. Beliau juga menyitir sebuah hadis ya, jadi ya dari Rasulullah yang berbunyi, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya thumma yasiru bihusnin niyati min amalil akhirah. Berapa banyak amalan yang dia secara fisik, secara terlihat mata itu seperti amal dunia saja, tetapi karena niat yang baik maka dia menjadi amalan akhirat. Dan sebaliknya, berapa banyak amalan yang kelihatannya seperti amal akhirat, kemudian karena buruknya niat ya, maka dia hanya menjadi amalan yang bersifat dunia. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi ada orang yang sholat itu perbuatan akhirat. Tetapi ketika dia berniat sholat hanya supaya dipuji, dianggap ahli ibadah, ya, maka dia hanya sekedar olahraga. Ya. Begitu juga sebagaimana di hadis yang lain diterangkan ada 3 golongan yang pertama kali akan dicampakkan oleh Allah ke neraka. Itu masalah utamanya adalah niat dalam hati. Ya. Ada seorang qari ya, yang setiap hari membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi dia dicampakkan oleh Allah ke neraka pertama kali karena ketika dia ya membaca Al-Quran, dia menuntut ilmu Al-Quran, dia pandai membaca Al-Quran, dia fasih dalam membaca Al-Quran, tetapi niat dalam hatinya keliru. Dia ingin dianggap seorang hafiz di kalangan manusia, seorang hamilul Quran, ahli baca Quran, qori ya. Dan dia sudah mendapatkan sanjungan-sanjungan itu di dunia, sehingga dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi nanti di akhirat. Ya, jadi niat itu adalah hal yang sangat penting ya, saudaraku sekalian. Jadi ketika Anda semua dalam kondisi belajar, mempelajari satu ilmu, maka betul-betul tata niat dalam hatinya. Taib, kita masuk ke ada niat yang baik dan niat yang buruk ya. Jadi seorang penuntut ilmu ketika dalam belajar dia harus berniat yang pertama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mempelajari satu ilmu karena tujuan selain Allah. Ya. Jadi niat yang pertama yang harus ada dalam dada setiap pelajar, setiap orang yang mencari ilmu, yang pertama adalah karena ingin mencari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, dengan ilmu tersebut dia bisa beramal dengan benar sehingga mendapatkan nanti pahala di sisi Allah dan bisa masuk surganya Allah. Kemudian niat yang ketiga tentu saja menghilangkan kebodohan dalam diri. Ya, menghilangkan kebodohan dalam diri. Jadi seorang penuntut ilmu jangan sibuk dengan penuntut ilmu yang lain. Ya. Ada orang keliru ya. Boleh menegur, boleh, tetapi menyalah-nyalahkan adalah keliru. Karena bisa jadi dia sendiri masih salah.
Maka cocok orang yang banyak menuntut ilmu, yang ilmunya luas, dia akan sering nunjuk diri sendiri. Ini saya banyak salahnya nih, saya banyak dosanya, saya banyak khilafnya. Ya. Kemudian ya, jadi menghilangkan kebodohan, wa an sairil juhali, dan ya semua ya, dan semua sifat-sifat bodoh ya. Wa ihya'ud dini wa ibqa'il islami, dan ingin menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama yang mungkin dilupakan oleh masyarakat ya. Ya alhamdulillah, walaupun sekarang sudah mulai tampak ghirahnya orang kalau sudah melahirkan hari ke-7 akikah gitu kan. Dulu hampir nyaris tidak ada, sekarang mulai hidup kembali. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya ilmu ya, maka orang akan bisa kembali menjayakan Islam. Islam itu bisa jaya hanya dengan ilmu. Ya, ilmu, baik ilmu yang bersifat badaniyah, fisik, bertarung, ya, kemampuan strategi, ya, ilmu akliyah, ya, kemudian ilmu qalbiyah, dan juga maliyah tentunya, iktisadiyah, ekonomi, ya, politik juga, sia-sia, harus ada yang memporsikan diri di sana di situ. Jadi tidak semuanya hanya porsinya di satu hal, ya, karena Rasulullah itu multitasking. Dan kita tidak bisa multitasking, harus bagi-bagi tugas. Ya mungkin ada, tapi hanya segelintir orang yang bisa multitasking, bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi tidak semuanya, tidak semua orang bisa sanggup melakukan itu. Otak kita ini terbatas, ya. Apalagi yang kayak saya, sangat terbatas. Jadi kalau ada yang bisa multitasking, mengerjakan hampir menguasai seluruh ilmu pengetahuan, masya Allah, Syekhul Islam, ya. Luar biasa. Orang-orang yang bergelar Syekhul Islam, Hujjatul Islam, itu orang-orang yang tidak bisa dipandang remeh. Jadi otaknya benar-benar cerdas, luar biasa. Imam, ya, Al-Hafidh, bukan Hafidhul Quran, ya. Al-Hafidh itu orang yang banyak hafalan hadisnya, ratusan ribu hadis beliau hafal. itu orang-orang yang luar biasa. Nah, orang-orang yang standar kayak saya ini, ya, baca kitab masih ya banyak yang keliru juga, ya, tapi berusaha terus untuk memperbaiki diri sehingga kita bisa meminimalisir kebodohan-kebodohan dalam diri kita. Maka semakin banyak bicara, pasti semakin kelihatan bodohnya. Ya, maka orang yang terbaik adalah banyak zikir, ya, banyak zikir, sehingga tidak banyak perkataan yang sia-sia keluar dari lisannya. Terus kemudian Syekh juga menyebutkan di sini wala yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli, karena tidak sah hukumnya bagi orang yang zuhud dan bertakwa itu tetapi masih bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa zuhud, tidak bisa bertakwa. Ya. Kenapa? Karena orang bodoh itu gampang diakali sama syaitan. Sebagaimana syair yang disenandungkan, ya, oleh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin Shahibul Hidayah, ya, jadi syairnya diantaranya fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Perhatikan, kerusakan besar di alam ini adalah seorang alim yang rusak. Dia berilmu, tapi dia menggunakan ilmunya untuk ngakalin orang, untuk mengarahkan orang ke jalan yang keliru, mengambil keuntungan dunia. Orang yang sifatnya oportunis, ya, dia menggunakan keilmuannya untuk menumpuk harta dan liyasuddu an sabilillah, naudzubillah min dzalik. Kadang ada orang yang begitu. Dia alim, ya, tapi dia ada kesesatan dalam perilakunya. Dia ilmunya tidak membawa cahaya dalam basirahnya. Terus kemudian, tetapi ada yang lebih besar madharatnya daripada orang alim yang seperti itu tadi. Ya, ini apa? Orang bodoh yang ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak pakai ilmu. Ya, terus kemudian huma fitnatun lil alamin azimatun. Ini dua orang ini adalah musibah terbesar di alam ini.
ya di dunia ini, liman bihi ma fi dini yatamasaku, bagi orang-orang yang yatamassak, bagi orang-orang yang istilahnya mengambil fatwa atau ya bertanya kepada mereka berdua ini, model dua orang ini ya. Jadi ada orang ngambil fatwa, bertanya kepada seorang ulama yang fajir, yang seorang ulama yang rusak akidahnya, pemahamannya, maka dia akan rusak. Atau bertanya kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, maka fatwanya juga akan ngelantur karena dia tidak berfatwa dengan ilmu. Baik. Kemudian niat yang berikutnya adalah bersyukur atas nikmat akal. Jadi orang yang diberikan akal sehat, ya, dia harus menuntut ilmu. Itu cara bersyukur atau mensyukuri nikmat akal. Kemudian wasihatul badan, alhamdulillah badan sehat, bisa belajar. Wa yanwi bihi iqbalun nasi alaihi wa la yanwi bihi iqbalun nasi alaihi. Jangan berniat mempunyai banyak followers. Ya, jadi kita belajar satu ilmu, belajar sampai LC, MA, PhD misalnya, atau gelar yang lain. Jangan sekali-kali dalam pikiran, dalam hati seorang penuntut ilmu supaya punya banyak followers. Ya. Wala istijlabu hitamid dunya wal karamatu 'inda sultani wa ghairihi. Dan jangan juga supaya bisa dapat potongan kue dunia paling besar. Ya, jadi belajar menuntut ilmu tujuannya hanya supaya dapat duit banyak, jangan. Atau pengen dapat kedudukan di hadapan sultan atau presiden lah misalnya, atau bupati lah, atau wali kota atau gubernur gitu ya. Jadi menuntut ilmu lillahi ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan supaya bisa ibadah dengan benar, supaya layak masuk surganya Allah, supaya dapat rahmatnya Allah. Dah. Ya. Yang lain-lainnya itu bonus, tapi itu niat itu yang harus dijaga. Kemudian Syekh mengatakan man wajada ladzatal ilmi wal amal ladzatal ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fima 'inda nasi. Orang yang sudah menemukan lezatnya ilmu dan beramal, ya mengamalkan ilmunya tadi, maka dia nggak akan tertarik sama apa yang dimiliki sama manusia. Itu. Jadi kalau ada orang dai yang dia dakwahnya hanya untuk mengejar besarnya amplop atau karena ingin mendapatkan jabatan, maka sebenarnya dia belum menemukan lezatnya ilmu dan beramal dengannya. Kita lihat para imam-imam terdahulu, lihat, baca sirahnya, bagaimana sirahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus kemudian Imam Hambali, bagaimana sirah mereka, bagaimana orang-orang hebat itu, ya, mereka mengaplikasikan ilmunya, ya. Kemudian ya Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawamuddin Hamad Ibn Ibrahim Ibn Ismail As-Saffar Al-Ansari, beliau menyenandungkan sebuah syair, ya, kepada Abu Hanifah rahmatullah alaihi, kepada Imam Abu Hanifah. Apa syairnya? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fayal khusranu talibihi linaila fadlin minal ibadi. Barang siapa yang menuntut ilmu karena lil ma'adi, karena untuk akhirat, faza bi fadlin minar rasyadi, maka dia akan beruntung karena mendapatkan karunia, ya, dapat petunjuk. Maka rugilah orang-orang yang menuntut ilmu linaila fadli minal ibadi, karena ingin mencari karunia dari seorang hamba, dari para hamba, ya.
Kita semuanya adalah hambanya Allah. Jadi kalau kita niat mencari kedudukan di sisi hamba, ya, niat kita menuntut ilmu karena pengen mencari kedudukan di apa namanya di antara para hamba, maka kita adalah orang yang sangat rugi. Ya. Allahumma saya mengatakan Allahumma. Jadi Allahumma itu tidak hanya untuk doa ya. Allahumma itu artinya perhati ini ya. Ini penting gitu ya. Allahumma illa idza talaba al-jahal al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wa tanfidh al-haqqi wa i'zaz ad-din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dhalika biqadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jika ya dia mencari kedudukan di sisi sultan tadi, di sisi presiden tadi, di sisi bupati atau wali kota atau gubernur tadi, tujuannya agar bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terus kemudian apa namanya untuk memperjuangkan kebenaran ya, untuk memuliakan agama, bukan untuk dirinya atau hawa nafsunya, maka ini bolehnya hanya sekedar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk memperkaya diri, untuk korupsi, untuk kolusi agar bisa saudara-saudaranya masuk jadi PNS atau yang lainnya ya. Maka ini tidak diperkenankan. Baik. Nah, kemudian saya mengatakan menuntut ilmu itu butuh satu konsentrasi yang sangat berat ya. Maka akan sangat rugi sekali, tekor kita kalau kita menuntut ilmu ini hanya tujuannya untuk sepotong kue dunia. Ya. Ini beliau mengatakan ad-dunya al-haqira al-qalila al-faniyah. Dunia yang sifatnya rendah, sedikit lagi fana. Fana itu akan hancur. Ya. Beliau mengutip sebuah hadis ya. Nabi bersabda, "Ittaqud dunya fa walladhi nafsi Muhammadin biyadihi innaha la ashara min Harut wa Marut." Takutlah kalian kepada dunia demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya dunia itu lebih menyihir, sihirnya itu lebih dahsyat daripada sihirnya Harut dan Marut gitu ya. Ya, terus kemudian pantangan ahli ilmu. Kalau sudah jadi ahli ilmu, sudah belajar, sudah paham nih. Nah, apa pantangannya? Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yadhilla nafsahu bit-tama'i fi ghairil matma'i wa yahtariza 'amma fihi mudhillatul ilmi wa ahlihi. ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله ويكون متواضعا والتواضع بين التكبر والذلة والعفة كذلك ya. Jadi bagi para ahli ilmu dilarang untuk merendahkan dirinya ya, karena sifat toma ya, di tempat yang selain diperbolehkan untuk toma. Toma itu boleh. Toma itu boleh kepada Allah ya. Toma kepada Allah boleh. Tapi toma kepada manusia ya, mengharapkan harta dari manusia jangan. Ya, seorang ahli ilmu tidak boleh toma kepada apa yang ada di sisi manusia. Sekali lagi, ini bagi para ahli ilmu ya. Bukan bagi para pelajar ya. Kalau bagi para pelajar, bayar itu kewajiban. Karena seorang guru juga butuh makan. Guru itu bukan malaikat. Jadi selama saya menjadi seorang pengajar, beberapa orang tua santri atau siswa itu seolah-olah guru harus ikhlas. Betul, guru harus ikhlas. Harus ikhlas. Tapi masalah bayar ya itu kewajibannya wali santri. Jadi penuhi juga gitu. Nah, yang mengajar ikhlas, yang memberi
support juga ikhlas, maka dua-duanya dapat pahala. Gitu. Jadi bukan berarti guru ngajinya ya 1 bulan cuma dikasih 30.000, berarti 1 hari 1.000 ya. Tapi kalau ngasih uang jajan anak 1 hari bisa 20.000, berarti 1 hari 600.000 ya. 600.000 jadi tai, 30.000 jadi ilmu, kira-kira berbanding atau enggak ya. Maaf ya, ini bahasanya agak sedikit tadi kasar ya. Jadi kalau kita pikir sebagai orang tua, karena saya juga orang tua, anak saya juga lagi belajar, itulah susahnya ya bagi pendidik. Kadang-kadang anak itu kalau dididik oleh kita sendiri kadang-kadang susah, dia banyak ngambeknya, banyak manjanya, maka saya serahkan di orang lain ya. Insya Allah semoga saja bisa nanti suatu saat kalau sudah paham baru bisa dihandle sendiri. Maksudnya dia sudah mandiri, sudah paham, bisa dihandle sendiri. Tetapi kalau masih kecil kadang-kadang masih manjanya susah ya. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita harus paham bahwa kewajiban kita kepada kepada guru-guru anak kita adalah memuliakannya, bukan oh ini sudah kayaknya layak deh, kasih aja 30.000 atau 50. Gitu. Jadi itu mindsetnya. Ini adalah nasihat Syekh untuk para ahli ilmu agar tidak tamak kepada harta orang lain. Tayyib. Terus kemudian, nah ini saran untuk pelajar. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahsula kitab al-wasiyyah allati kataba Abu Hanifah radhiyallahu alaihi li Yusuf ibn Khalid ya, 'inda ruju' ila ahli. Ini saran ya, agar para pelajar itu cari kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah ya, salah satu wasiatnya kepada muridnya Yusuf bin Khalid. Tapi kitab ini saya tidak tahu, wallahu a'lam ya. Ini saya juga belum tahu nama kitabnya apa. Hanya diberi saran seperti itu. Cuman ya yang kita bisa petik di sini adalah pentingnya niat ya, pentingnya niat dalam proses belajar, dan juga gurunya juga harus punya niat yang ikhlas. Kadang seorang guru ya, ini yang keliru ya, yang menurut saya keliru di negara kita ya. Guru harus bisa mencerdaskan. Yang mencerdaskan bukan guru, yang mencerdaskan adalah Allah. Guru hanya fasilitator ya, fasilitator saja. Adapun nanti anak kita menjadi paham atau tidak, itu tergantung dari si anak tersebut layak tidak dikasih kefahaman oleh Allah, dan juga orang tuanya. Bagaimana orang tuanya bisa bersinergi dengan gurunya si anak ya, dengan memuliakannya ya, dengan menjaga perasaannya dan lain sebagainya. Itulah tadi pembahasan dari kitab Ta'limul Muta'alim pasal kedua tentang niat. Ya, bila ini bermanfaat silahkan share, subscribe, tentu saja hidupkan lonceng notifikasinya, dan juga like dan komen yang baik di bawah. Kami perlu masukan dari Anda sekalian, apa yang perlu ditambah di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.